kabar sukacita bagi adik saudara di bulan yang baru, amin. Kemurahan Tuhan berlimpah-limpah bagi setiap kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Yes Lord. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas
Syukur Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Sebanyak kali layak terima pujian Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian.
Kuasa-Mu dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Oh. Hey, Jesus. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala amal. Amin, amin, amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kesempatan yang indah ini bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah apa yang kami sampaikan semua dari hikmat daripada Tuhan. Bukan karena kepandaian, bukan karena fasilitas kami, tapi semua adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah siapapun yang mendengar, dimanapun mereka berada, mereka boleh mendapat berkat, damai sejahtera, sukacita, yang sakit disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang mengalami kesusahan boleh dihibur melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kami akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil di dalam 1 Petrus 4 ayat 12. Saya akan bacakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api, siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Firman Tuhan di sini dikatakan bahwa saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api, siksaan yang akan datang kepadamu. Tema khotbah hari ini adalah lembah ujian atau the valley of testing. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mengikut Tuhan itu tidak gampang, tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak gampang, tidak mudah? Kita hidup di negara yang minoritas. Kita banyak mendapat tekanan, kita banyak menghadap ancaman, kita banyak menghadapi berbagai masalah. Karena yang mayoritaslah yang punya kuasa. Jadi di sini kita banyak menghadapi tekanan, saudara. Tapi janganlah takut dengan tekanan-tekanan itu. Janganlah engkau menggerutu, janganlah engkau menyesal, apalagi engkau mengingkari Tuhan, mengikut mereka. Itu adalah satu kesalahan yang sangat fatal. Di lembah ujian, memang kita harus diuji. Tapi di dalam ujian-ujian itu ada satu kemenangan. Ada satu damai sejahtera. Ada satu sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana di negara-negara lain di dunia Afrika misalnya, di mana di sana yang mengikut Kristus semua dibantai, dibunuh, disiksa, dibakar. Kita belum mengalami ujian yang seperti itu, saudara. Kita hanya diintimidasi, kita hanya diganggu. Hanya itu yang sangat ringan lah dibandingkan dengan di negara-negara lain. Yang misalnya saya katakan di Afrika, mereka banyak orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus dibunuh, saudara. Dibakar, ditembak, dijadikan umpan. Bersyukurlah kita selalu dalam keadaan apapun
di negara ini. Doakanlah negara ini. Tidak usah putus asa, tidak usah galau, tidak usah gelisah. Ujian memang harus ada. Tujuannya ujian yaitu untuk memurnikan kita. Untuk semakin hari kita semakin kuat. Semakin hari kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Justru semakin Rasul Paulus katakan menulis kepada jemaat yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Namun justru mengalami tekanan, penolakan, dan penderitaan. Rasul Petrus pun juga mengalami. Tuhan Yesus pun juga mengalami. Di mana-mana mengalami. Siapapun yang mengikuti Kristus adalah seakan-akan hopeless, tidak ada harapan. Mengapa? Ujian adalah hal normal bagi orang percaya. Waduh, luar biasa bukan? Ujian adalah hal normal bagi orang percaya kepada Tuhan. Yesus sendiri berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus mendapat siksaan yang begitu hebat, hanya untuk mengalahkan dunia ini, hanya untuk menyelamatkan kita. Bagaimana Tuhan Yesus disalib? Itu adalah ujian yang di luar nalar dan kemampuan manusia, Tuhan. Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus dikejar-kejar, dimanapun dia berada dikejar-kejar, dia ingin dibunuh, semuanya ingin membunuh. Pada waktu itu, kita kan belum sampai di situ ujian itu. Ujian kita hanya paling diganggu, paling dihina, paling dicemooh. Ujian kita hanya sebatas itu kan. Kan sangat ringan dibandingkan dengan ujian yang Tuhan terima. Bagaimana ke-12 rasul semuanya mati, disiksa. Kita kan belum sampai di situ kan ujian itu. Tuhan sedang membentuk, bukan menghukum. Itu adalah satu bentukan yang daripada Tuhan. Supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin percaya, semakin kita teguh di dalam Tuhan. Janganlah Anda berputus asa di dalam satu ujian. Janganlah Anda gentar, Anda murtad di dalam satu ujian. Janganlah Anda dikalahkan dengan harta. Hanya diiming-iming harta Anda murtad. Janganlah Anda diiming-iming pangkat, jabatan Anda murtad. Itu adalah sangat memalukan di dalam Tuhan. Tuhan sudah tersiksa untuk kita. Terus kita tidak menghargai Tuhan. Yakobus menulis, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus bilang, berbahagialah engkau di dalam pencobaan. Karena di dalam pencobaan ada satu hasil yang murni. Ada satu kekuatan iman kepada Tuhan yang betul-betul murni dan kuat, tahan. Semuanya harus dimurnikan. Emas pun juga harus dimurnikan untuk menjadi 24 karat. Mata bajak pun harus ditempa supaya menjadi tajam. Kalau tidak ditempa, mata bajak akan tumpul, tidak berguna. Besi yang tumpul tidak berguna. Tapi apabila sudah ditempa dengan tukang pandai besi, dia akan menjadi tajam dan berguna untuk membajak, berguna untuk mencangkul, berguna untuk menghancurkan tanah. Itulah tujuannya daripada tempaan yang daripada Tuhan. Tuhan melihat keseluruhan proses, saudara. Bukan momen sesaat. Paulus mengingatkan bahwa Allah bekerja dengan segala sesuatu kebaikan untuk mengasihi dia.
Kita hanya melihat hari ini, tapi Tuhan melihat tujuan akhir keserupaan dengan Kristus. Supaya kita serupa dengan Kristus. Supaya kita menjadi berkat-berkatnya Kristus. Bukan berkat yang selalu digembar-gemborkan, yang selalu diimpi-impikan. Hanya harta, pangkat, jabatan, istri, suami yang bukan seiman dengan kita. Bukan hanya hari ini, saudara. Tuhan melihat ke depan. Pemurnian iman, Petrus menyebutnya nyala api. Api tidak menghancurkan emas, tapi memurnikan. 1 Petrus 1:6-7. Begitu juga iman di lembah. Doa menjadi lebih jujur. Ketergantungan pada Tuhan lebih dalam. Dan iman menjadi lebih nyata. Apabila kita semakin kuat di dalam Tuhan. Iman kita kokoh, iman kita teguh. Iman kita kuat. Itulah hasil daripada tempaan. Itu adalah hasil daripada masalah. Itulah hasil daripada tekanan. Sehingga kita menjadi kuat, kita menjadi kokoh, kita menjadi teguh di dalam Tuhan. Dan akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain bisa mengenal Kristus melalui hidup kita. Kalau kita gampang menyerah dengan tekanan, kita menjadi lemah. Kalau kita gampang menyerah dengan tekanan, kita tidak menjadi orang yang kuat. Yang kedua, pemulihan fokus hidup. Amsal berkata, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5. Di puncak kita mengandalkan diri sendiri. Pada waktu posisi kita di puncak, pada waktu kita naik jabatan, pada waktu kita sukses dalam bisnis, kita tidak pernah ingat Tuhan. Kita merasa diri kita sendirilah yang hebat. Padahal itu adalah salah, itu adalah berkat, promosi daripada Tuhan. Sehingga engkau berguna bagi kerajaan Allah. Kalau engkau kaya, engkau bisa sombong. Engkau merasa pintar berdagang. Engkau merasa pintar membuat strategi. Engkau merasa hebat di dalam engkau melakukan bisnis. Engkau tidak pernah tahu bahwa semua itu adalah karena Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupmu sehingga engkau dijadikan kaya. Tuhan baik dalam hidupmu engkau sehingga dinaikkan pangkat. Supaya dengan kekayaanmu itu engkau bisa memuliakan Tuhan. Sehingga dengan jabatanmu itu engkau bisa mempengaruhi banyak orang untuk dibawa kepada Kristus. Itulah tujuan Tuhan. Membuat engkau sukses. Membuat engkau memiliki pangkat yang tinggi. Yang engkau dihormati. Engkau disanjung. Apabila engkau tidak memuliakan Tuhan, sia-sialah. Tiga, peneguhan identitas iman. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilnya. Ayub 1 ayat 21. Lembah menjawab pertanyaan terdalam iman. Apakah kita mengikut Tuhan karena berkatnya atau karena Dia adalah Tuhan? Kita ikut Tuhan itu atau kita hanya mencari berkat atau kita betul-betul mau ikut Tuhan secara iman. Kalau engkau mencari Tuhan karena berkat, sama aja engkau mencari pesugihan kepada Tuhan. Tapi kalau engkau beriman, engkau mengasihi Tuhan, engkau mencintai Tuhan dengan setulus hatimu, maka itulah yang Tuhan kasihani. Tuhan kasihani. Janganlah mencari Tuhan sekedar untuk minta berkat. Percayalah bahwa berkat itu datang apabila engkau mengasihi Tuhan dengan tulus dan jujur. Tidak ada motivasi engkau menyembah Tuhan untuk mencari berkat. Kalau engkau mencari kekayaan, engkau mencari
hasil yang luar biasa. Tidak ada bedanya engkau dengan orang dunia yang hanya mencari berkat, 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 berkat. Dia tidak pernah ingat siapa yang memberi berkat itu. Carilah Tuhan dengan engkau mengasihi Tuhan, dengan engkau percaya kepada Tuhan, dengan engkau beriman kepada Tuhan. Sehingga engkau diberkati pun, engkau tidak akan silau dengan berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu. Dan berkat itu pun bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Berkat itu bisa dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Apabila engkau mencari dengan kekuatanmu, maka apabila berkat itu diambil sedikit pun engkau juga ikut tersakiti. Tapi apabila engkau percaya bahwa berkat ini dari Tuhan, dan Tuhan yang memberi dan Tuhan yang menerima, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilnya, maka engkau tidak akan khawatir dengan berkat yang sudah Tuhan titipkan di dalam hidup kita. Bagaimana menyikapi dengan lembah pengujian? Sadari dan jangan kaget. Pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Semua ada waktunya. Ada expirednya. Ada tanggal jatuh temponya. Dan tidak selamanya pengujian itu akan terus datang. Ada saatnya engkau akan menerima berkat yang tidak pernah engkau duga dan kira. Kesadaran ini menjaga kita, kepahitan dan kekecewaan rohani. Ini berat, tapi tidak sia-sia. Memang dalam masa ujian itu seakan-akan kita menggerutu kepada Tuhan. Kita merasa terzolimi dari Tuhan. Kita merasa tidak mampu dengan ujian-ujian itu. Betul bukan? Kadang-kadang kita malas berdoa, kadang-kadang kita malas baca firman Tuhan karena tekanan, karena tidak ada makanan, karena tidak ada beras, karena besok bayar utang atau besok jatuh tempo pinjaman kita. Sehingga semuanya membuat kita menjadi lemah. Tapi percayalah saudara, Tuhanlah yang akan menghibur kita, Tuhanlah yang akan memberikan jalan kita. Selama kita tetap setia, selama kita tetap kuat, selama kita tidak murtad, selama kita selalu menyembah, kita mementingkan Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan, maka ujian itu pasti ada masa expirednya. Ada masa kadaluarsanya. Nggak usah takut. Saya pun juga banyak mengalami, saya hidup sebagai pengusaha, banyak mengalami tekanan, pemerasan, dari berbagai macam alasan. Tapi saya selalu berusaha untuk setiap pagi berdoa, baca firman Tuhan, itulah yang memberikan kekuatan dalam hidup saya. Bahkan masalah anak saya diperas dalam usahanya dengan alasan yang macam-macam, yang akhirnya memberitahu saya, membuat saya pun juga tertekan. Tapi saya selalu bersandar kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Aku memberkati mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rancangkan di dalam kejahatan, di dalam kelicikan, di dalam pikiran mereka, berkati mereka ya Tuhan. Toh apa yang sudah mereka dapat, misalnya mereka memeras uang, toh hanya sebentar saja mereka makan habis. Karena merasa dapat rezeki dengan hal memeras kami. Tapi paling satu hari mereka berfoya-foya juga habis. Banyak tekanan-tekanan di dalam kehidupan kami, tapi ya apalagi orang-orang etnis seperti kami ini yang sering menjadi sasaran karena menganggap bahwa kami adalah orang yang berduit, punya uang banyak. Image mereka begitu terus. Padahal kita juga harus terus berjuang. Kita terus berdoa untuk mereka ya.
supaya mereka diberikan kesadaran, mereka diberikan hikmat Tuhan untuk mereka tidak melakukan hal yang jahat. Hal yang jahat bagi mereka adalah biasa. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak mungkin terjadi. Apabila dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kejahatan bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang kedua, tetap dekat, jangan menjauh. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mazmur 23 ayat 4. Di saat ujian justru hadirat Tuhan paling kita butuhkan. Jangan berhenti berdoa, beribadah, melekat kepadanya. Janganlah dalam kondisi tertekan Anda jauh daripada Tuhan, Anda malas berdoa, Anda malas beribadah. Jangan, saudara. Justru dalam kondisi tertekan, justru dalam kondisi keadaan yang berat, kita mendekat kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Janganlah Anda meminta-minta, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu adalah kekuatan orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah senjata bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita melangkah dengan tenang. Untuk kita melangkah dengan tanpa tekanan, tanpa himpitan perasaan kita. Kristuslah yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Jangan anggap remeh beribadah. Jangan anggap remeh berdoa. Jangan anggap remeh tidak membaca firman Tuhan. Jadikanlah itu satu kebiasaan seperti engkau makan, seperti engkau menarik nafas kehidupanmu. Jadikan itu satu kebiasaan, habit. Tanpa engkau berdoa, tanpa engkau membaca firman Tuhan, engkau menjadi gelisah. Berikan itu motivasi dalam hidup kita. Semangat di dalam hidup kita. Untuk kita terus menyembah Tuhan. Untuk kita terus berdoa kepada Tuhan. Untuk kita terus membaca firman Tuhan. Jangan lewatkan itu setiap hari karena itu adalah nafas bagi roh orang yang percaya kepada Tuhan. Ujian boleh datang, tekanan boleh datang. Tapi apabila kita dekat kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, maka semua pencobaan itu akan menjadi ringan. Kuk yang dipasang itu akan menjadi ringan. Karena Tuhan yang akan memikul kuk itu. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, di mana kami diajar, kami dididik untuk menghadapi lembah, sehingga kita menjadi murni seperti emas. Kami tidak pernah takut dengan lembah itu, tapi kami percaya kami akan belajar dari lembah itu, untuk kami muncul, untuk kami menjadi murni, untuk kami semakin kuat di dalam Tuhan. Tidak kami menjadi cengeng, tidak kami menjadi lemah, tidak kami menjadi orang yang tidak berpengharapan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa di dalam lembah ada kekuatan Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah yang mendengar firman Tuhan diberkati. Dan kami percaya apa yang mereka gumulkan di rumah, apa yang mereka bebankan di rumah, pikiran mereka, kekurangan mereka, biarlah mereka selalu memandang Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja ini, dan siapkan persembahan saudara dan angkatlah gadget. Anda bisa scan barcode di gereja dan Anda bisa memberi dengan hati yang penuh sukacita. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami menabur di mana di tempat yang subur, sehingga di mana kami melayani, di mana kami boleh berbagi berkat untuk memberikan persembahan ini untuk melayani pekerjaan Tuhan.
Urapi tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapat berkat. Sehingga mereka boleh mendapat apapun jawaban di dalam hidup mereka dengan apa yang sudah mereka tabur. Kami mengucap syukur Tuhan, kembalikan berlipat kali ganda. Sehingga berkat itu berguna bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkati Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia penuh damai sejahtera Tuhan. Dan kau berikan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Kau berkati presiden kami, kau berkati wakil presiden, seluruh menteri. Kau berikan roh yang kejujuran atas hidup mereka. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang baik untuk membangun bangsa ini. Kami berkati semua di dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa untuk Rock Gateway Tuhan. Aku percaya dengan bilur-bilur darah Yesus. Sekarang aku melihat gambar. Satu ketika akan menjadi bangunan yang akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Untuk dipakai untuk mengajar. Untuk dipakai untuk menyebarkan firman Tuhan. Untuk mendidik umatmu. Untuk mengajar orang lain. Sehingga mereka diberkati di Rock Gateway ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh panitia. Seluruh hamba-hambamu, seluruh yang melayani, juga yang menabur. Tuhan berkati mereka semua. Kami percaya mereka menabur di tempat yang subur. Dan kami percaya mereka juga akan mendapatkan hasil yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sekarang angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kepalkan kedua tangan kita. Ucapkan 3 kali dengan iman dan percaya. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya, pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya, pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya, pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam tumbang tangan atas istri dan anak-anak. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Beri kasih karunia, dihadapkan wajah-Nya, dan beri damai sejahtera. Sukacita melimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin.